Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga sahabat. Alhamdulillah ilazi fadola bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Sayyidil Arab wal Ajam wa ala alihi wa sahbihi yana bilulum wal hikam. Qad qala ta'ala fil kitabil Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wazid alaihi wa tilil Quran tartila. Qala aidon rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kami bertiga, saya Aristo Alfaris, Saya Sandi Putra Pamungkas, Saya Sultan Syuibah Syarif. yang mana akan sedikit menjelaskan materi yang menjadi salah satu tugas dari penilaian akhir semester dari mata kuliah Tilawah wal Kitabah, yang mana materi hari ini adalah mad arif disukun. Sebelum kita bahas tentang mad arif disukun, kita akan sedikit membahas pentingnya ilmu tajwid dalam penerapan pembacaan Al-Quran. Ilmu tajwid hukumnya adalah wajib fardu ain bagi perorangan, sebagaimana dalil yang disebutkan walah dubi tajwidi Qur'ana simun malam yujawi bil Qur'ana simun, bahwa mempelajari ilmu tajwid adalah wajib, dan kita tidak memakai ilmu tajwid akan berdampak dosa kepada Tuhan, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ilmu tajwid banyak sekali hukum bacaan, salah satunya ada ahkamul mad, dan di mana hukum mad terbagi menjadi dua, ada mad asli atau mad tabi'i dan mad far'i. Di sini pada materi kali ini akan sedikit menjelaskan dari bagian mad far'i, yaitu mad arif disukun. Mad arif disukun secara etimologi, secara bahasa, yang berarti mad itu panjang, arif itu baru, dan disukun itu disebabkan karena adanya sukun. Jadi dalam konteks ini bisa diartikan bahwa mad arif disukun adalah pembacaan yang panjang yang mana disebabkan oleh waqaf di akhir ayat. Adapun syarat-syarat dan hukum mad akan dijelaskan oleh Sultan. Ya. Jadi selanjutnya ada syarat dan hukum mad arif disukun. Mad arif disukun memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi agar dapat diterapkan dalam bacaan Al-Quran. Berikut syarat-syaratnya. Yang pertama ada huruf mad. Bacaan harus mengandung huruf mad, yaitu alif, wawu, dan ya. Yang kedua, bertemu dengan huruf sukun. Huruf mad tersebut harus bertemu dengan huruf yang bersukun atau mati akibat adanya waqaf, berhenti pada akhir kalimat atau ayat. Yang ketiga, waqaf pada bacaan. Bacaan harus diwaqafkan, yang berarti pembaca berhenti pada titik tertentu, sehingga menyebabkan huruf mad bertemu dengan sukun. Jika salah satu syarat di atas tidak terpenuhi, maka bacaan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai mad arif disukun dan tetap menjadi mad asli atau mad tabi'i. Hukum bacaan mad arif disukun terbagi menjadi tiga, yaitu 1. Tul, bacaan panjang yang dibaca selama 6 harokat atau 3 alif. Ini adalah bacaan yang paling utama dan dianjurkan jika memungkinkan. 2. Tawassut, bacaan dengan yang dibaca selama 4 harokat atau 2 alif. Ini merupakan pilihan yang baik ketika membaca. Yang ketiga, qasar, bacaan pendek yang dibaca selama 2 harokat atau 1 alif. Ini adalah pilihan terakhir dan hanya digunakan dalam situasi tertentu. Panjang bacaan ini dapat bervariasi dan tergantung pada konteks dan keperluan saat membaca Al-Quran. berikutnya yaitu cara membaca mad arif disukun. Adalah beberapa contoh, yaitu dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 169 yang berbunyi syadidul iqab. Nah, alasan mad bertemu dengan huruf bersukun sebabnya ada waqaf atau tanda berhenti di akhir ayat. Dan contoh selanjutnya itu pada surah An-Naml ayat 81, qaum muslimun fahum muslimun, huruf
mad atau wawu bertemu dengan huruf bersukun sebab adanya tanda berhenti di akhir ayat. Dan contoh terakhir yaitu dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 104 yang berbunyi adabul alim. Huruf mad atau huruf ya bertemu dengan huruf bersukun sebab adanya tanda berhenti atau wakof di akhir ayat. Dari contoh tersebut, mad arid sukun memiliki beberapa cara membaca yang bervariasi, yaitu bisa dibaca pendek atau 2 harokat, sedang 4 harokat, atau panjang sampai 6 harokat. Hal ini memberikan pilihan bergantung pada cara membaca yang digunakan dengan mempertahankan konsistensi dalam satu bacaan. Ya, dapat disimpulkan bahwa materi yang kami jelaskan adalah tentang mad arid disukun ya. Jadi mad arid disukun itu adalah suatu hukum bacaan ya, yang di dalam ilmu tajwid yang harus dipahami bagi setiap pembaca Al-Quran. Huruf mad yaitu ada alif, waw, dan ya itu bertemu. Kita dapat disimpulkan gitu ya, huruf mad arid disukun itu adalah ketika huruf mad, alif, waw, ya itu bertemu dengan huruf yang disebabkan karena sukunnya di akhir ayat. Jadi mad arid disukun itu berarti pemanjangan bacaan yang terjadi karena adanya sukun yang muncul saat wakof, dan panjang bacaan ini dapat bervariasi antara 2, 4, dan sampai 6. Oke, baik, segitu saja ya dari kami bertiga dalam pemaparan materi hari ini. Dan saran dari kami bertiga untuk memperlancar bacaan dari melantunkan ayat-ayat Al-Quran yang dapat kita pelajari adalah rutinitas atau konsistensi bacaan kita, bahwa dari cara kita baca Al-Quran dengan konsisten, dengan rutin, itu akan meningkatkan kualitas bacaan kita menjadi lebih baik. Cukup sekian dari kami bertiga. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.